Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Semoga tetap semangat di dalam pembelajaran daring kita pada pagi hari ini. Insya Allah ibu akan melanjutkan tentang benua. Ya, hari ini kita masuk kepada benua Australia. Kita lihat benua Australia. Ya, anak-anak bisa melihat di sini, ini adalah benua Australia, gambar benua Australia. Di mana kalau anak-anak melihat, coba anak-anak lihat di atasnya itu ada Indonesia. Jadi benua Australia ini adalah satu benua yang ada seluruhnya di bagian bumi selatan bumi. Ya, sehingga kalau kita lihat benua Australia ini adalah salah satu benua yang mengapit Indonesia. Ya, kalau kita lihat di sini, ya di sini ada Indonesia. Di atas daripada benua Australia itu ada Indonesia. Nah, kita lihat karakteristik daripada benua Australia. Yang pertama, merupakan benua terkecil di dunia, ya. Jadi benua Australia itu merupakan benua terkecil di dunia. Yang kedua, benua yang hanya ditempati oleh satu negara. Jadi kalau dikatakan benua Australia, dia benua Australia, maka dia adalah negara Australia. Kalau di benua-benua lain itu banyak negara, contohnya itu adalah benua Asia. Benua Asia itu ada negara Indonesia, negara Malaysia, kemudian negara Cina, ada Korea Selatan, Korea Utara. Tapi kalau di benua Australia, dia hanya ditempati oleh satu negara, yaitu negara Australia. Jadi sekalian benua, sekalian negara. Yang ketiga, seluruh wilayahnya terdapat di belahan bumi selatan. Ini dia. Jadi dia berdekatan dengan benua Antartika. Yang keempat, terdapat deretan pulau karang yang terbesar di dunia, yaitu The Great Barrier Reef di perairan sebelah timur Australia. Pulau karang yang terbesar yang biasa dikatakan dengan The Great Barrier Reef. Kemudian selanjutnya adalah terdapat batu granit yang terbesar di dunia, yaitu Ayers Rock. Ya, ini salah satu kondisi alam atau keadaan alam yang ada di benua Australia. Kemudian kita lihat terdapat penduduk asli aborigin yang mempunyai senjata khas, yaitu bumerang. Ya, kalau kita lihat senjata khas bumerang ini adalah ketika dia dilempar maka dia akan bisa kembali lagi kepada orang yang melemparnya. Jadi suku khas benua Australia ini atau suku asli benua Australia ini adalah suku aborigin. Kalau kemarin kita belajar tentang benua Afrika, maka suku asli benua Amerika, suku asli daripada benua Amerika itu adalah suku Indian. Sedangkan kalau dia di Australia itu suku aslinya adalah suku aborigin. Kemudian kita lihat karakteristik benua Australia selanjutnya adalah memiliki hewan yang berkantung seperti kanguru. Banyak memiliki jenis hewan yang berkantung seperti kanguru. Kemudian kita lihat ini kondisi alam. Selanjutnya kondisi alam atau keadaan alam dari benua Australia. Letak astronomis berdasarkan garis lintang dan garis bujur, itu letak astronomis. Maka letak astronomis daripada benua Australia adalah 10 derajat 47 menit lintang selatan sampai 43 derajat 39 menit lintang selatan. Tadi sudah saya katakan bahwa benua Australia itu seluruhnya ada di bagian selatan bumi. Dan 113 derajat bujur timur serta 153 derajat 39 menit bujur timur. Ini secara astronomisnya. Berdasarkan garis lintangnya, ya garis lintang itu membuat sebuah wilayah akan beriklim apa? Nah, kita lihat berdasarkan garis lintangnya, maka Australia itu mempunyai iklim tropis dan iklim sedang. Kalau dikatakan dengan iklim tropis, berarti dia adalah iklim yang hanya mempunyai 2 musim, musim penghujan dan musim kemarau. Sedangkan kalau dia iklim sedang, dia mempunyai 4 musim. 4 musim itu musim panas, musim dingin, musim semi, dan juga musim gugur. Jadi berdasarkan garis lintangnya, maka
negara Australia itu memiliki iklim tropis dan iklim sedang. Kemudian vegetasi khas Australia, ya, vegetasi itu adalah tumbuhan atau flora khas Australia. Dia hampir bersamaan dengan vegetasi atau flora yang ada di Indonesia bagian timur atau Indonesia bagian Papua, ya, yaitu adalah daun eukaliptus, akasia, di mana eukaliptus ini paling besar itu di wilayah Australia. Kalau anak-anak tahu minyak kayu putih, maka minyak kayu putih itu terbuat daripada daun eukaliptus. Kemudian kita lihat, banyak binatang asli Australia itu adalah binatang yang berkantung. Kemudian batas-batas benua Australia, ya, batas-batas benua. Setiap wilayah, setiap benua ada batasnya. Yang pertama, sebelah utara berbatasan dengan Laut Timur dan Laut Arafuru. Ya, kalau dikatakan dengan sebelah utara berarti dia sebelah atas daripada benua Australia. Sedangkan di sebelah timur itu berbatasan dengan Laut Tasmania dan Laut Koral serta Samudra Pasifik. Dan di sebelah selatan itu berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah barat berbatasan juga dengan Samudra Hindia. Inilah batas-batas daripada benua Australia. Selanjutnya kita lihat, ini gambar daripada fauna Australia atau hewan, ya, hewan daripada hewan-hewan yang ada di benua Australia, ya. Ada kuskus, kita lihat ada kiwi, ada koala, ada burung penghisap madu, kemudian kita lihat ada kanguru, ada burung cendrawasih. Nah, binatang khas fauna atau Australia ini, binatang khas atau fauna di Australia ini bersinggungan atau hampir sama dengan yang ada di sebelah barat, sebelah timur atau sebelah Papua, ya, bagian Papua di Indonesia. Ada cendrawasih, ada kanguru. Di bagian timur Indonesia, ya, itu juga ada. Makanya dikatakan kalau pembagian flora di Indonesia, ada dia flora itu dibagi 3, sebelah barat, tengah, dan timur. Kalau dia timur bercorak asiatis, sedangkan kalau dia di sebelah barat bercorak kalau dia di sebelah timur bercorak australis, sedangkan kalau dia di sebelah barat bercorak asiatis. Kenapa bercorak asiatis di sebelah barat? Karena kita berbatasan dengan benua Asia, sehingga hewan-hewan yang ada di benua Asia itu hampir sama dengan hewan-hewan yang ada di sebelah barat benua Asia, hampir sama dengan yang ada di negara Indonesia bagian barat. Sedangkan di bagian timur Indonesia itu hewannya atau faunanya hampir sama dengan negara-negara yang berada di benua Australia. Ya, kalau dia peralihan di tengah, bagian tengah itulah adalah hewan-hewan khas Indonesia. Contohnya komodo, tapir atau anoa. Inilah dia gambar dari fauna Australia. Kemudian kita lihat flora di Australia. Tadi ini adalah pohon eukaliptus. Kemudian ada bunga akasia. Ya, bunga akasia ini kalau ada di Indonesia, ada juga di Australia. Ini bunga khasnya. Oke. Ini dia pembagian wilayah Australia. Australia itu mempunyai pembagian wilayah atau disebut dengan negara bagian. Kalau kita di sini disebut dengan provinsi, maka di Australia disebut dengan pembagian wilayahnya itu adalah negara bagian. Yang pertama adalah Canberra. Canberra ini merupakan ibu kota daripada negara Australia, ya. Canberra. Jadi Australia itu ibu kotanya Canberra. Kota perekonomian itu adalah Sydney. Itu dia. Jadi ibu kota daripada negara Australia adalah Canberra. Oke. Yang kedua adalah New South Wales, ya, New South Wales. Ya, salah satu negara bagian di benua Australia.
Ya, ini ibu kotanya adalah Sydney. Jadi New South Wales itu ibu kotanya adalah Sydney. Yang ketiga Victoria. Ya, jadi Victoria ini adalah salah satu negara bagian yang ada di benua Australia yang beribu kota Melbourne. Jadi kalau kalian pernah mendengar Melbourne, Sydney, itu adalah ibu kota daripada negara-negara bagian di Australia. Yang keempat adalah Queensland. Ya, Queensland yang beribu kota Brisbane. Yang kelima adalah Australia Barat yang beribu kota Perth. Dan yang keenam adalah Tasmania yang beribu kota di Hobart. Kalau kalian pernah mendengar Tasmanian Devil, ya, itu film kartun, maka kalian akan lihat di situ ada yang namanya wilayah Tasmania. Dari situlah dia. Nah, inilah sekedar penjelasan Ibu tentang benua Australia, ya, untuk melengkapi pembelajaran kita tentang benua. Terima kasih kepada anak-anak Ibu sekalian atas perhatiannya. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat belajar. Semoga tetap semangat di kondisi kita yang seperti sekarang ini. Tetap semangat, tetap belajar. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.